Istilah-istilah seperti kandang banteng itu di Jawa Tengah begitu yang kemudian ternyata kita tahu bahwa itu dimenangkan oleh 02 itu sudah tidak relevan lagi sebetulnya menurut Anda. Iya, itu yang kemarin menjadi menarik ya, pertaruhan kayak berjudi lah, pertaruhan Jawa Tengah. Apakah kemudian Jokowi efek itu bisa menaklukkan kandang banteng ya, PDIP di Jawa Tengah. Terbukti memang 1 minggu, hampir 2 minggu atau mungkin 3 minggu Pak Jokowi sudah berkantor di Jawa Tengah kan, tidak kemana-mana. Dan artinya dari Jawa Tengah hari ini kan, dari fakta yang kita lihat, perilaku pemilih kita memang ketika memilih presiden itu cenderung memilih figurnya, bukan partai pengusungnya. Itu menjadi based on data kita ya. Itu lebih hampir 68% itu preferensi pilihan mereka memilih presiden itu bukan karena partai pengusung, tapi karena figur center of kandidat. Itu menjadi penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Jawa Tengah misalnya, DIY. Itu kan Mas Ganjar dalam posisi kita akan bagi 9 wilayah, zonasi wilayah, wilayah Bali, NTT, NTB. Itu kalau Bali, NTT, NTB ini kan kandangnya banteng ya. Bali juga nanti saya pengen bahas. Bali ya, itu Mas Ganjar itu hanya 23%, Pak Prabowo 62%. Ini Bali, NTT, NTB. Jadi ini termasuk NTT. NTT itu kandangnya dulu PDIP pemenang dan Pak Jokowi, hampir 82%. Sekarang apa yang terjadi? 60% Pak Prabowo, 62% Pak Prabowo itu di NTT juga unggul. Luar biasa. Jadi kalau kemudian kita geser ke Jawa Tengah, ini kan juga kandang banteng, mesin. Ini adalah, kalau PDIP ngomong begini ke bahasa sederhananya, di daerah lain boleh kalah lah, tapi kalau di Jawa Tengah ini, ya janganlah. Ini harkat, martabat, harga diri, ini persoalan beda lah, marwahnya beda. Nah ternyata faktanya hari ini terlibat itu jebol juga. Padahal partai ID di Jawa Tengah itu 16% loh, tinggi sekali loh. Orang yang cenderung memilih partai gitu loh. Artinya membership, partisanship. Jadi kedekatannya dengan partai itu dekat sekali. Artinya apa? Saya ingin buktikan contoh. Siapapun yang diusung oleh PDIP di Jawa Tengah nggak pernah ada sejarahnya kalah. Meskipun elektabilitasnya rendah. Ganjar itu elektabilitas maju di awal itu hanya 2,6%. Tapi akhirnya beliau bisa menjadi gubernur kan. Nah, itu fakta, itu sejarah. Nah itu yang kemudian tiba-tiba kemarin kondisinya berubah. Nah Jawa Tengah misalnya, itu posisinya Jawa Tengah itu kan menarik kalau dari data kita ya. Anies Mohaimin itu 14%, kemudian Prabowo Gibran 52% dan Ganjar 32%. Ini Jawa Tengah. Nah, artinya apa yang terjadi adalah pilihan partainya itu masih PDIP, tapi pilihan presidennya itu adalah Prabowo Gibran. Mas Ganjar itu 2 periode di Jawa Tengah. Apakah itu nggak ngaruh sebetulnya sehingga kok kemudian akhirnya memilihnya yang lain gitu? Nah, itu yang kemudian itulah kembali kepada perilaku split ticket voting tadi. Dalam pendekatan perilaku split ticket voting ya, kenapa orang bisa berbeda antara pilihan partai dan pilihan presidennya? Apa yang menyebabkan? Salah satunya adalah programatik. Programatik dalam konteks itu adalah program-program yang betul-betul langsung sapu bersih terhadap grassroots ya. Yang menjadi selera rakyat tadi. Bansos, ya itu yang digelontorkan yang luar biasa. Nah itu fakta bahwa ternyata misalnya bansos itu ternyata bisa mengubah salah satu selain memang Jokowi efek, karena di Jawa Tengah itu landasan orang endorse Jokowi itu masih berpengaruh, pengaruh figur Pak Jokowi itu masih besar. Nah konteks Jawa Tengah adalah yang kedua adalah partai ID-nya. Partai ID di Jawa Tengah saya katakan besar. Partai ID itu kan orang yang merasa dekat secara psikologis maupun secara ideologis dengan partai politik tertentu, baik sebagai membership, partisanship, atau sebagai kader biasa atau sebagai simpatisan biasa. Itu luar biasa. Makanya kalau kata orang ya di PDIP di Jawa Tengah kalau digorok lehernya ketulis di situ Soekarno, PDIP, Bu Mega gitu. Nggak ada pilihan lain. Itu fakta. Tapi begitu ada programatik, transaksional pragmatis, ada bansos, BLT, Raskin, ternyata itu bisa jebol gitu. Partai ID nggak kuat untuk melawan itu. Nah, tapi jangan lupa bahwa yang dihadapi oleh paslon 01 dan 03 itu bukan Prabowo. Yang dihadapi itu Jokowi gitu. Jadi orang sering salah kemudian menghitung bahwa ini adalah Pak Prabowo. Enggak, yang dihadapin itu Pak Jokowi. Jadi ketakohan Ganjar itu dipertarungkannya di Jawa Tengah dengan Jokowi. Mas dan boleh dalam konteks seperti itu saya melihat
ketokohan Pak Jokowi pasti jauh lebih unggul dibandingkan siapapun. Dan itu yang kemudian secara asosiatif efeknya ditempelkan. Karena Pak Prabowo kan di mana-mana mengatakan saya tidak malu-malu. Mengatakan bahwa saya orangnya Jokowi. Ya, begitu. Jadi efek asosiatif itu. Kemudian yang kedua misalnya Pak Zul yang kemana-mana mengatakan, siapa yang suka Jokowi? Tahu nggak program bansos ini dari siapa? Tahu nggak anaknya Pak Jokowi itu siapa? Nah, itu kan sebenarnya efek asosiatif yang dicoba ditularkan. Dan hari ini dengan transmisi yang dilakukan melalui media sosial, dan saya katakan salah satu pilar pemenangan Pak Prabowo ini logistik yang luar biasa. Karena kita lihat semua influencer Instagram, Twitter, TikTok dan jadi Facebook, artinya, semuanya itu di-hire untuk mempromosikan Pak Prabowo. Dan kita lihat orang-orang atau akun-akun yang selama ini misalnya sampai akun masak Mbak Kania itu ada yang mempromosikan Pak Prabowo. Akun yang selama ini pemberdayaan UKM tiba-tiba kurang sehari, kurang 2 hari mengatakan saya sangat terenyuh kalau mendengar pidato yang model begini ya. Jadi luar biasa memang. Dan mereka-mereka bisa dibayangkan seorang Raffi Ahmad yang followernya sampai puluhan juta seperti itu, berapa biayanya tuh sampai mau turun keliling begitu. Jadi memang logistik yang luar biasa, itu tadi saya katakan menopang kemenangan ini, ditambah taktik yang arsiteknya langsung saya lihat Pak Jokowi. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah ketika transmisi atau ketika kita berbicara penerusan salurannya itu melalui media sosial, bisa dicek kalau kita seorang internet marketer berapa social media ads yang dikeluarkan oleh paslon 02 ini untuk Facebook, Instagram, TikTok, Twitter dan seterusnya. Saya yakin jumlahnya akan sangat fantastik. Iya. Itu pernah saya membaca ada laporan soal itu gitu ya, bahwa budget yang dikeluarkan untuk kampanye dan lain sebagainya untuk yang bersifat fisik seperti kaos dan juga baliho dan lain-lain itu dibandingkan dengan pengeluaran yang dikeluarkan untuk di digital tuh jauh lebih besar. Iya, saya pikir memang nggak biaya paket hemat ya, paket lengkap itu ya. Apalagi artis yang bisa sekelas Raffi Ahmad ya, itu luar biasa. Mungkin miliaran ya untuk mengendorse. Nggak mungkin itu gratis dia mengendorse tentang apa. Itu dengan asumsi bahwa segala sesuatunya itu pakai uang, pakai logistik. Artinya pakai tapi kan logistik. ada juga yang memang misalnya artis yang tertarik dengan programnya dan lain sebagainya. Begitu masih bisa berharap seperti ini tidak sih? Gimana Mas Juri? Nanti habis ini Raffi Ahmad akan jawab tuh Mas Pangi, Gus Romi. Iya, kan Mas Juri ada di sini, mungkin bisa. Tapi yang lain sih nggak mungkin, karena itu adalah akun-akun endorser. Misalnya kayak masak-masakan begitu. Kemudian orang-orang yang saya bikin usaha saja mau bayar dia itu 5 juta yang cuma 100.000 follower. Bagaimana tiba-tiba dia nongolin 7 juta capres-capres begitu ya. Apalagi kita berbicara yang akunnya puluhan juta. Nah, cuma kan persepsi publik ngomong begitu, itu kan harus divalidasi. Katanya ada yang 77 miliar satu artis dibayar. Itu kan saya juga kaget. Itu fantastis kalau itu too much. Itu tetap harus diverifikasi. Mengakui tidak sih bahwa memang keunggulan logistik ini dimanfaatkan 100% begitu paling secara tidak? optimal. Secara optimal begitu ya, paling tidak untuk kemudian mengerahkan massa. Kalau para politisi udah tahu sendiri, sudah nggak usah dijawab bahwa pemilu itu butuh logistik. Jadi kalau nggak punya logistik, jangan ikut pemilu. Bukan begitu. Kalau tidak punya logistik, sangat sulit berkompetisi. Butuh kaos, butuh stiker, ya, butuh bensin, mobilisasi bus dan sebagainya. Influencer itu, begitu ya. Influencer bisa jadi. Jadi apa namanya? Nggak bisa dibantah. Logistik itu penting sekali. Tinggal kita mengukur siapa yang punya kekuatan logistik atau tidak. Tapi yang paling penting kan dalam pemilu, meskipun ini juga perlu banyak penyempurnaan ya. Bagaimana pertanggungjawaban dana kampanye? Iya, itu calon. yang baru. Kan itu sebenarnya bisa ditelusuri kan? Iya, bisa ditelusuri dan meskipun masih banyak yang lubang-lubang yang perlu dibenahi karena tidak semua bisa ditelusuri. Bukan berarti capres nomor 2 itu paling banyak logistiknya, kan belum tentu juga. Belum tentu juga. Coba nanti kita akan cek juga, atau kita bisa cek juga siapa yang logistiknya bisa lebih besar. Nah, jadi Anda membantah apa yang disampaikan tadi oleh Mas Romi dan juga Bang Pangi? Enggak membantah, kita perlu perspektif yang lebih luas. Perlu perspektif yang Cuma lebih intinya luas. gini Mbak, kalau saya melihat Bang Juri ya, konteks yang beliau sampaikan itu adalah mungkin intersubjektif beliau. Beliau juga memahami bahwa pertarungan tadi soal logistik itu sebuah kemustahilan. Kemudian tapi angka-angka itu jangan seperti itu juga, nggak seperti sebesar yang dibayangkan kan. Nah, tetapi di dalam konteks kembali kepada Jawa Tengah tadi, itu yang membuat orang berbeda antara pilihan partai dengan pilihan presidennya itu adalah pertama programatik, Mbak. Persamaan kepentingannya, dia dapat apa. Nah, kalau rakyat itu bisa ketemu persamaan kepentingannya dengan kebijakan pemerintah, itu klik
dia menjadi aspek elektoral. Tapi kalau Sehingga tidak- setiap langkah, setiap napas, setiap DNA politisi itu DNA elektoral. Sehingga banyak kebijakan-kebijakan itu, program itu harus jelas elektoralnya seperti apa. Nah, menurut saya salah satu contoh bansos itu adalah itu ada aspek elektoralnya. Oke. Itu tidak bisa dibantah. Gitu. Ya. Oke. Ya, Nah, aku mau persoalan ini ya. jumlahnya Gimana, silakan. 288 negara itu kan soal lain Ya. gitu ya. Oke. Saya mau komentar soal Pak Jokowi. Ya. Singkat saja sebelum jeda, Mas Juri. Iya. Atau ditahan dulu, kita Atau jeda tahan dulu. ya, Iya. biar panjang. Iya, panjang soalnya nih Panjang sepertinya soalnya, ya, ya, supaya baik. tidak terpotong. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.